Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Hosni dari kelas 283D. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi konsep sorting. Sebelum saya menunjukkan program, saya jelaskan secara singkat apa itu insertion sorting. Insertion sort. Metode insertion sort mirip dengan cara mengurutkan kartu, seperti kartu remi. Kartu diambil selembar demi selembar dan disisipkan pada posisi yang seharusnya. Proses pengurutan dimulai dari data kedua sampai data terakhir. Data akan dibandingkan dengan posisi sebelumnya dan disesuaikan pada posisi yang sesuai. Pada proses penyisipan data, maka data-data yang lain akan bergeser ke belakang. Saya punya contoh ya, untuk materi ini bisa Anda lihat ya. Di sini ada angka 32415. Nah, pada perulangan pertama, program akan membandingkan indeks ke 0 dan ke 1. Jika indeks ke 1 lebih kecil daripada indeks ke 0, maka indeks 1 ditukar dengan indeks 0. Dan saya sebagai berikut. Jadi, ini indeks ke 0 dan ini indeks 1. Di sini bandingkan apakah indeks ke 1 lebih kecil daripada indeks ke 0. Dan di sini terbukti ya, indeks 1 lebih kecil dari indeks 0. Maka terjadilah perpindahan posisi, di mana indeks 1 berpindah ke tempat indeks ke 0. Pada perulangan kedua, program membandingkan indeks ketiga dengan indeks kedua, 1 dan 0. Jika indeks ketiga lebih kecil daripada indeks kedua, maka indeks ketiga ditukar dengan indeks kedua. Jika indeks kedua lebih kecil dari indeks ke satu, maka indeks kedua akan ditukar dengan indeks satu. Sehingga saya sudah dibuka. Nah, di sini maka yang dilihat adalah indeks ketiga ya. Di sini indeks ketiga ya. Nah, indeks ketiga kan bandingkan dengan indeks kedua. Jika indeks ketiga akan bandingkan dengan indeks kedua. Jika lebih kecil akan berbeda tempat. Dan ya, indeks ketiga lebih kecil pada indeks kedua. Maka terjadilah pertukaran data di mana indeks ketiga berpindah dari indeks kedua. Setelah berpindah, si satu ini akan membandingkan dengan 3 dengan indeks ke 1. Dan ternyata indeks ke 2 lebih kecil daripada indeks ke 1. Maka terjadi perpindahan data kembali. Setelah itu, setelah dia berada di indeks ke 1, dia akan membandingkan lagi dengan indeks ke 0. Dan sekali lagi, ya, indeks ke 1 lebih kecil daripada indeks ke 0. Maka terjadilah pertukaran data. Sebagai seperti yang Anda lihat di bawah sini. Nah, selanjutnya perulangan kembali. Selanjutnya terjadi perulangan kembali ya, untuk mencari ya apakah dia lebih kecil dari indeks 0 ya. Jika ya, akan terjadi pertukaran data. Jika tidak, perulangan akan terus berlangsung sampai perulangan berakhir. Saja ya penjelasan singkatnya. Langsung saja ya, kita akan membuat program. Kita membuat program untuk sorting angka, program sorting angka ya. Nah, di sini Edwin sudah terbuka ya. Kita akan langsung saja membuat kodenya. Nah, di sini saya akan menggunakan fungsi. Saya akan menggunakan fungsi untuk membuat programnya ya, agar program agar lebih efisien ya. Oke, saya menggunakan fungsi. Kita ketik dulu ya. Klik static void
fungsi publik ya, fungsi yang statik dengan tanpa ada nilai ya. Jadi bisa dipanggil tanpa menggunakan objek. Lalu kita namanya kita buat tampil array. Pertama buat fungsi untuk tampilkan array-nya ya. Di sini kita akan menggunakan parameter. Parameternya adalah data. Ke awalnya. Dari sini kita akan membuat perulangan. Untuk membuat array harus ada pengulangan. Pertama kita akan buat dulu outputnya. Dan tampilan datanya. Oke. Setelah itu perulangan. Kita akan di sini saya akan membuat variabel ya. Untuk variabel ayah saja. Di sini kita akan untuk batasnya kita akan menggunakan array data ya, batasnya panjang dari array data itu sendiri. Ini akan terjadi perulangan ya. Datanya nah, kita coba dulu ya. Di sini kita akan coba fungsinya apakah berjalan dengan baik. Mudah saja, kita panggil saja publikasinya. Kita panggil publikasinya. Ini di sini sudah ada. Nah, ya, ini error karena array-nya belum kita integrasikan ya, belum dibuat variabelnya ya. Kita buat dulu variabel untuk array-nya. Ya. Ya, 24. Di sini kita akan jalankan array-nya. Program sederhana ini ya, cek apakah ada kesalahan dalam program kita ya. Ada kesalahan ya. Oh tidak ya, programnya sudah berjalan dengan baik ya, kita rapikan hanya perlu kita rapikan saja ya. Di sini ya, bisa dilihat ya. Sama ya, sesuai dengan array-nya. Baiklah, sekarang kita akan buat fungsi untuk sorting ya, insertion sorting ya. Sama saja insertion sorting. Oke. Sorting angka. Kita buat parameternya array juga ya. Oke. Awalnya
Sila kita akan membuat programnya ya. Nah, pertama-tama saya akan membuat output terlebih dahulu ya. Proses search ya. Di sini akan ada, setelah ini ya, setelah kita ngomongnya akan ada perulangan ya. Kita akan buat perulangan ya. Karena yang perulangan ini butuh sekali ya. Nah, di sini kita akan menggunakan array ya sebagai jaraknya. Di sini akan saya tambahkan, nah, mungkin kalau kamu bertanya apa maksud dari min 1 ini ya. Jadi ini untuk mengurangi perulangan ya. Apa untuk mengurangi perulangan tidak perlu ya. Sortingnya ini akan ada perulangan yang bisa dibilang tidak perlu ya, istilahnya perulangan yang berlebih. Jadi kita kurangi ya di sini. Jika kawan-kawan tidak menggunakan min 1 tidak apa-apa. Biasanya perulangannya akan lebih satunya ya, akan berlebih ya. Oke, dari sini dalam ini kita akan buat proses sini. Oke, sudah membuat outputnya ya, ya, agar lebih detail lagi ya, sehingga nanti mudah dibaca oleh kawan-kawan. Oke, setelah itu kita akan membuat perulangan array ya, untuk perulangan lagi untuk menampilkan array-nya ya. Sini sama saja, Jadi sebutin ulangan di atas. Sini kita menggunakan variabel lain ya, perulangan bersarang ya, next loop. Bisa menggunakan variabel yang sama di perulangan di bawahnya ya. Oke, di sini sini kita akan lakukan data apa, data B. Ya, karena kita di sini ulangannya menggunakan variabel, maka kita temukan saja B. Di sini kita buat lagi. Untuk ini kita akan buat keterangan ya, keterangan tambahan ya. Jadi di sini menggunakan spasi ya, seperti yang di array di atas ya. Oke, agar lebih rapi. Di sini bandingkan ya,
1. Jadi di sini kita membandingkan ya, membandingkan data I banding di sini. Ya, kita akan yang membandingkan ini bandingkan angka setelahnya dengan angka sebelumnya. Berarti di sini ya, seharusnya ini agak terbalik ini. Nah, ya. Kalau tadi membandingkan angka yang awal dengan angka sebelumnya. Salah ya. Nah, oke. Oke. Setelah kita membuat keterangan perbandingan ya, maka kita akan membuat lagi perulangan. Perulangan kali ini adalah untuk perulangan pergantian posisi ya. Jadi ini pertama perulangan untuk menampilkan array yang sebelum diulang dengan array dengan keterangan tambahan ya, perbandingan ya. Setelah itu kita buat perulangan untuk melakukan pertukaran wilayah. Itu di sini kita buat perulangan ya. Oke. Oh. Plus 1 di sini mundur ya. Oke, dari sini jadi di sinilah pertukaran data. Jadi di inilah ya, bukan data ya, ini mundur ya. Jadi nanti dari A+1 ya, dari A ini ya, dari 1 mundur ke 0 gitu. Nah, dari sini akan ada kondisi ya, apabila lebih kecil dia ganti posisi, apabila dia tidak lebih kecil maka tidak akan terjadi pertukaran posisi. Di sini ya, if data B kecil daripada data B-1. Jadi ya, di sini apabila data B, data yang B ini ya, data yang B-1 ya, jadi misalkan data B lebih kecil daripada data B-1. B-1 berarti 0, berarti data 1 lebih kecil dari data 0, maka jadi misalkan B ada 0 dan 1. Angka 0 berada di urutan ke 0, angka 1 berarti 1. Berarti di sini data B yang A+1 berarti data 1 lebih kecil dari data B-1, berarti 0. Apabila ada seperti itu, maka di sini kita akan buat perulangan. Dan di sini kita akan buat variabel untuk menampung nilainya sementara ya. Sama dengan data
sama dengan data B-1, data B-1 sama dengan jadi di sini ada bentukan data ya dari tim prodi sama dengan data B, lalu data B itu memberikan data yang pada data B-1, lalu data B-1 ngambil dengan dari tim prodi. Jadi di sini pertukaran datanya ya. Nah, setelah itu saya akan menampilkan hasil pertukarannya ya. Jadi akan ada perulangan lagi ya di sini. Perulangan untuk menampilkan array yang sudah diganti ya. Ya, sama saja dengan perulangan sebelumnya. Kita si sini cukup. Setelah itu di bawahnya kita buat keterangan. Namanya adalah tukar angka tukar sini tadi B B dengan A B-1. Nah, pertukaran datanya ya. Setelah itu kita akan buat kondisi slide ya. Di sini kan jika, kondisi jika ya. Jika data B lebih kecil dari data B-1 maka terjadi pertukaran data. Nah, jika tidak maka tidak ada pertukaran data. Jadi di sini saya buat else. Oke. Jika tidak maka langsung saja kita buat ulangan ya. Sama saya perulangannya. Saya ambil saja perulangan dari sini ya agar lebih cepat. Oke, sama saja di sini. Saya kita hanya ganti keterangannya ya. Nah, di sini tidak ada data yang ditukar. Yang ditukar. Sini. Oke. Langsung saja ya. Jadi saya tinggal format. So, oke. Mari kita jalankan program. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saya tidak ada error. Jalan sebagaimana mestinya. Baiklah, seperti yang kalian lihat ya di sini 1, 3, 2, 4. Pertama pada perulangan pertama bandingkan angka 3 dengan 1.
3 dengan 1 ya. Tidak ada yang angka yang tukar karena kondisinya tidak sesuai ya, di mana 3 tidak lebih kecil daripada 1. Setelah itu bandingkan angka 2 dengan 3. Ternyata angka 2 lebih kecil daripada 3. Maka tidak pertukaran data. Setelah itu bandingkan angka 4 dengan 3. Ternyata angka 4 tidak lebih kecil daripada 3. Setelah itu tidak ada pertukaran, tidak ada pertukaran, tidak ada pertukaran. Anda lihat ya, tidak ada pertukaran data. Oke, program ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Akan saya jelaskan ya bagaimana hal ini dapat terjadi ya. Biar tambah beberapa sebentar ya. Satu. Nah, mari kita lihat kembali. Sebentar, saya rapikan terlebih dahulu. Oke, kembali. Oke, ya, bisa Anda lihat ya, ada pertukaran data, tidak ada. Saya akan jelaskan programnya. Ini adalah program pertama adalah fungsi array ya. Jadi ini adalah perulangan untuk menampilkan data array ya. Bisa Anda lihat ya. Di sini ya. Pertama, jika kita panggil pertama dia akan menuliskan perintah apa output datanya. Setelah itu ada perulangan ya. Perulangan di mana A sama dengan 0, A kurang dari panjangnya array data. Setelah itu A plus plus. Nah, berarti ini program yang putus pertama. Di sini perulangan akan menuliskan data A. Jadi perulangan ke 0 akan menulis data A, perulangan 1 data A, perulangan ke 2 data A, perulangan ketiga data A, sampai panjang data lain. Oke, jadi ini ya. Setelah itu proses insert sorting. Nah, untuk proses insertion sorting bisa Anda lihat ya. Pertama, ulangan integer A sama dengan 0 kurang dari data titiknya pun 1 ya. Jadi di sini integernya A sama dengan 0, panjangnya data length dikurang 1. Data length ini saja ada array-nya ada 4. Karena dikurang 1 berarti hanya sampai 3. Berarti perulangan di sini hanya akan berulang sampai 3 kali. Pada perulangan ke 0 akan tertulis di sini proses ke A plus 1. 0 tambah 1 berarti 1. Maka tertulis pada perulangan ke 0, di sini tertulis proses ke 1. Setelah itu akan ada perulangan lagi untuk menampilkan data array 1, 3, 2, 4. Seperti yang saya jelaskan pada array ini, array sama saja ya. Setelah perulangan selesai, di bawahnya ada keterangan bandingkan angka di sini data array A plus 1. Data ke A, data ke 0 itu adalah 1. Nah, data A plus 1 berarti data ke 1. Yang dimana
adalah ketiga ya. Data A yaitu 0, 1, data ke-1 adalah 3. Bandingkan angka data A plus 1 yaitu 3 dengan data A yaitu 1. Di sini ya tertulisnya. Nah, setelah ditulis ini, maka dijalankanlah kembali perulangan di mana integer B A plus 1, di mana B adalah sama dengan array ke-1 dan B lebih dari dan batasnya B lebih dari 0, B min, berarti mundur ya. Nah, pada ruangan B A plus 1 ya, sama dengan 1, jika data B lebih kecil dari data B min 1, terjadilah perulangan. Nah, di sini data B, yaitu data 3, tidak lebih ke, apakah lebih kecil daripada data ke-1? Tidak. Berarti perulangan ini tidak berjalan, melainkan yang berjalan adalah else. Selain itu, di mana di sini tapi kan adalah array-nya dengan perulangan untuk array dan tidak ada data yang tukar. Nah, setelah perulangan B A plus 1, maka B sama B-nya sama dengan 0. Perulangan selesai karena di sini batasnya lebih dari 0. Kalau 0 berarti selesai. Maka kita balik lagi di sini, di mana sekarang A-nya sama dengan 1. Nah, pada A sama dengan 1, beri lagi proses ke A-nya 1, berarti 1, 1, 2, berarti proses kedua. Proses kedua, maka menampilkan lagi array. Nah, menampilkan lagi array-nya, lalu menampilkan keterangan, bandingkan angka A plus 1, di mana tadi A-nya 1, berarti 1 plus 1 sama dengan 2, berarti array kedua. Array kedua adalah ke angka 2. Nah, dengan data A, A-nya adalah 1, berarti 3, berarti bandingkan angka 2 dengan 3. Setelah itu, perulangan di mana B sama dengan A plus 1. Karena 1, hanya 1 berarti 1 sama dengan 2. Maka pada dari B sama dengan 2, dilihat kondisinya. Apakah angka 2 lebih kurang daripada 3? Ternyata iya. Maka berjalanlah pertukaran data. Di mana data ditukar. Data B ditampung ke dalam temporary, lalu data B ditimpa dengan data B-1, dan B-1 ditimpa oleh temporary. Nah, setelah itu, setelah terjadi tukaran data ya, dari 1324 jadi 1234, maka ditampilkanlah 1234 ini. Di sini ya. Di sini ada programnya ya, perulangan untuk menampilkannya. Setelah ditampilkan perulangan array-nya 1234, ditambahkan keterangan tukar angka data B yaitu 3 dengan 2. Nah, setelah itu ada lagi di sini B-nya sama dengan 1. Karena tadi 2 sama dengan, karena tadi 2 berarti ini sekarang 1. Nah, pada 1 lihat lagi, dicetak lagi array-nya. Apakah ada perulangan? Tidak ada. Tidak ada perulangan, maka dicetak array-nya dan ditulis tidak ada angka yang ditukar di sini else-nya ya. Selesai. Dan proses ketiga. Proses ketiga di mana di sini A sama dengan 0. Karena tadi 1 sekarang 2. Nah, 3. Kedua ya. Berarti sekarang yang ketiga yang kedua ya. Nah, A sama dengan 2. Dilihat. Dilihat kan. Di sini diutus lagi proses ke A plus 1. A-nya 2. A2 tambah 1 berarti 3. Proses ketiga. Setelah itu terjadi perulangan untuk menampilkan array-nya. Nah, dengan keterangan bandingkan angka. Nah, setelah itu terjadi perulangan untuk pertukaran data.
2 tambah 1. Nah, di sini B-nya sama dengan 3 ya, kan ditambah ya. Nah, dilihat apakah data B dikurang data B-1 itu benar ya kondisinya. Nah, di sini dilihat apakah 3, apakah 4 lebih kecil daripada 3, ternyata tidak. Nah, maka tidak aja, maka ditulis tidak ada pertukaran data arraynya. Nah, saya itu diulang lagi. Karena tadi 3, sekarang 2. Nah, ulangan B sama dengan 2, sama saja. Angkanya tidak ada yang kecil, maka dijalankan lagi perintah else ini. Setelah itu yang ke satu, jangan kayak array lagi kan. Nah, ternyata tidak ada, maka dijalankan yang else lagi. Setelah itu 0. Nah, selesai. Karena perulangannya sudah selesai, maka sekarang perintah terakhirnya adalah memakai lagi data array yang sudah disorting, dan inilah hasilnya. Jadi beginilah program untuk menampilkan angka. Setelah menampilkan angka, saya punya lagi program untuk menampilkan, untuk mensorting huruf.